Halo teman-teman Intu Pesan, di IP Talk kali ini saya ditemani oleh saya memanggilnya ibu, enggak ibu Mbak Kika atau Mariska Tambunan, Presiden Director at SHL Indonesia. Cerita dikit dong, SHL Indonesia itu apa sih? SHL Indonesia itu adalah lembaga konsultan yang membantu klien dalam pemilihan employee, jadi dalam hal assessment. Hal assessment pemilihan employee, dan tema yang kayaknya menarik buat dikulik-kulik adalah salah satunya tentang talent management di competitive era. Ini gimana manage talent yang udah masuk, yang belum masuk aja udah war duluan gitu kan. Hari ini harus gimana sih gitu kan. Jadi boleh dong ada tips-tips apa gitu dari Mbak Kika? Iya. Talent management ini topik yang padat dan sangat sulit kalau kita potong-potong. Jadi tadi saya mengambil waktu untuk menjelaskan kepada rekan-rekan praktisi HR bahwa kalau kita mau jadi talent management practitioner, kita mesti punya keterampilan. Dan keterampilan itu harus dimulai dengan purpose. Purpose-nya adalah membangun connection antara orang dengan organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu butuh orang. Di zaman sekarang, hanya organisasi yang punya orang yang tepat yang bisa bertumbuh. Jadi organization thrive if people thrive. Kira-kira begitu konsep yang saya sampaikan, Mbak. Oke, jadi harus punya skill tadi ya, punya purpose gitu ya, mengkoneksikan antara organisasi sama orang gitu ya. Oke, jadi HR ini salah satunya berarti PR besar untuk pengembangannya adalah bagaimana bisa memiliki skill ini gitu ya. Nah, dari diskusi yang ada selama tadi saya berbagi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ujungnya ke arah bagaimana mengelola ekspektasi, entah dari CEO, entah dari karyawannya sendiri. Nah, masing-masing mau dikelola dong sebagai talenta. Pesan saya satu, kalau kita sebagai talent management practitioner, maka kita juga harus paham bisnisnya dan harus dekat dengan pimpinannya, sehingga kita bisa tahu betul organisasi satu dengan lain butuh talent yang berbeda, butuh pendekatan yang berbeda. Jadi makannya sukanya apa, hobinya sukanya apa. Nah, itu harus ketemu karena dia membangun connection. Oke, karena tadi kan connectionnya antara people sama organization. Organization ini kan badan yang ternyata dalamnya kan people juga, harus di manage juga, dan ekspektasi kayak bagaimana bisa memenuhi gitu ya ekspektasi semua orang gitu. Dan itu tadi berarti kuncinya paham bisnisnya dan juga partnering with leadernya ya. Jadi tahu betul leadernya butuh apa untuk timnya, maka bisa dicari dikelola talentnya seperti apa. Oke, ada lagi mungkin? Pesan dari saya tadi terakhir, tantangannya memang banyak karena generasinya macam-macam. Kita ada baby boomer sampai dengan Gen Z, kemudian ada banyak automation, ada banyak AI, kemudian kita harus selalu melakukan inovasi, dan yang terakhir mental health karyawan juga menjadi suatu problem. Nah, ini tantangan-tantangan ini nggak bisa kita lepaskan ya, Mbak, sebagai talent management practitioner. Tapi kalau kita punya purpose yang pas, kita juga bisa dekat dengan bisnis, paham, kayaknya itu bisa deh kita temukan caranya. Oke, jadi sebenarnya talent management kemudian bukan jadi satu masalah besar karena bisa kita kelola gitu ya, seperti namanya manajemen. Oke, so terima kasih banyak Mbak Kika atas sharingnya, dan mudah-mudahan pemirsa IP Talk punya catatan kayak saya, jadi bisa mungkin jadi solusi ke depannya ketika mumet-mumet nih gimana nih ngelola talentnya. Thank you so much. Sama-sama, Mbak. Dengan senang hati. Terima kasih, bye.